Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Hasana. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Asrul Gunawan, Sylvia Deborah, dan Muhammad Arif Azwan. Nah, kami sudah mewawancarai beberapa masyarakat tentang Pancasila dan perkembangan IPTEK. Mau tahu bagaimana? Simak video berikut ini ya. Yang saya ketahui tentang IPTEK adalah ilmu pengetahuan teknologi. Contohnya seperti televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya. IPTEK adalah sebuah teknologi yang digunakan masyarakat dalam perkembangan ilmu teknologi tersebut. Perkembangan IPTEK itu sendiri merupakan disiplin ilmu di mana dapat membantu manusia untuk membantu segala kebutuhannya. Peranan Pancasila dalam perkembangan IPTEK. Menurut saya ini adalah hal yang penting karena pada dasarnya aja ya, Pancasila ini adalah pedoman kita untuk kehidupan berbangsa. Nah, sudah seharusnya juga nih perkembangan IPTEK ini harus disesuaikan dengan peranan Pancasila yang ada. Ini peranannya, peranan adalah fungsi ya kan. Pancasila dijadikan sebagai dasar perkembangan IPTEK diharapkan memberikan sebuah dampak yang luas pada masyarakat dalam kehidupan bangsa di Indonesia. Dan IPTEK itu sendiri diharapkan mampu memberikan perkembangan yang lebih maju, namun harus diimbangi dengan menjaga nilai-nilai luhur atau mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi negara kita sendiri di aspek seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak positif dari IPTEK ini untuk saya adalah terutama membantu saya mencari materi, referensi belajar untuk mengerjakan tugas kuliah saya, apalagi saya seorang mahasiswi yang mana biasanya saya mencari materi itu dari buku-buku. Nah, sekarang dipermudah karena adanya IPTEK ini. Dalam bidang pendidikan berarti IPTEK itu atau teknologi informasi dalam pendidikan terdiri atas informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Inovasinya dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning. Inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan, penggunaan teknologi komunikasi canggih dan dalam pendidikan membantu guru dan siswa dalam menghadapi masalah-masalah atau persoalan di bidang pendidikan. Bagi negatifnya, IPTEK adalah pelanggaran hak, kekayaan intelektual, kecanduan akan teknologi, terus sarana untuk mencontek hal-hal yang apa ya, pokoknya yang banyak lah gitu. Negatifnya adalah lebih kepada bagaimana teknologi itu terhadap pendidikan adanya gap untuk dari segi adab dan dari segi cara menghargainya. Nah, kalau di dunia pendidikan itu kenapa offline jadi menjadi hal yang baik secara psikologi karena langsung berjumpa dan tidak ada batasan, tidak ada penghalang. Nah, ketika seandainya online, negatifnya adalah banyak orang-orang yang mohon maaf, bisa jadi ketika dia melakukan video call seperti ini atau proses pembelajaran daring dalam jaringan, bisa jadi dia hanya menggunakan atasan saja, sehingga bawahannya tidak. Atau bisa jadi yang lebih parahnya lagi adalah ketika dosennya open cam, ternyata mahasiswanya off cam. Nah, ini jadi hal yang tidak baik. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia off cam, bisa jadi dia cuma login, cuma masuk, dan dia matikan kameranya dengan berbagai macam alasan, entah itu sinyal jelek, lantak kamera jelek, ternyata dia sedang di lokasi yang berbeda, sedang tidak fokus dengan perkuliahan ataupun pembelajaran, sedang
Bahkan ada saya temukan yang mahasiswa saya sendiri tidur ketika saya mengajar. Dalam menyingkapi perkembangan iptek yang sangat cepat ini dan luas, hendaknya bangsa memahami dan menjadikan Pancasila sebagai titik acuan ketika mengembangkan iptek maupun memanfaatkan suatu iptek. Saat ini masyarakat tidak bisa lepas dari teknologi informasi. Oleh sebab itu, masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Iptek membongkar semuanya, memecahkan batu-batu penghalang, meruntuhkan segala macam statement bahwa tidak bisa belajar dari mana saja, dan iptek menjadi salah satu media yang ataupun alat yang akhirnya merubah itu semua menjadi mungkin. Dulu mengirimkan surat hanya dengan burung merpati. Dulu mengirimkan surat setelah merpati ada namanya kantor pos. Dikirimnya bulan Januari sampainya bulan Desember. Ada lagi nanti setelah itu mulai dengan yang namanya SMS, telepon, dan hari ini luar biasa dengan email. Nah, artinya perkembangan-perkembangan ini harus diikuti secara baik dan harus didasari dengan fondasi yang kuat. Kembali ke tujuan saja, apa tujuan Anda menggunakan iptek ini? Apakah sebagai sarana yang membantu Anda atau bahkan ini membuat Anda menjadi tidak baik atau membuat bahasanya kalau dalam Islam lebih banyak kebaikannya atau mudaratnya atau kejelekannya. Kalau lebih banyak mudaratnya mendingan dihentikan, tapi kalau sebenarnya lebih banyak kebaikannya maka dilanjutkan. Dan tadi kita kaitkan dengan Pancasila. Di Pancasila itu kan dia falsafah hidup kita dan dasar-dasar hidup kita bagi yang warga negara Indonesia, selain daripada kitab sucinya masing-masing secara keagamaan. Di Pancasila inilah menjadi benteng Anda ketika Anda menggunakan ilmu pengetahuan teknologi ini. Tidak terlalu berlebih, tidak juga kurang. Terlalu berlebih berbahaya, kurang Anda akan mengalami ketinggalan zaman. Nah, jadi bagaimana menanggapinya? Gunakan semampunya, gunakan segunanya, gunakan semanfaatnya. Itu saja.